Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Kali ini kita bertemu kembali dalam mata pelajaran akidah akhlak ya. Sekarang sudah sampai pada materi suri tauladan tokoh-tokoh Islam di Indonesia. Nah, kemarin kan anak-anak sudah belajar tentang materi tasamu, musawah, tasawuf, dan ukhuwah. Nah, sekarang kita waktunya belajar tentang materi suri tauladan tokoh Islam di Indonesia. Nah, nanti akan dijelaskan oleh dua guru ya. Yang pertama ada Ibu Nurul Amalina, lalu yang kedua ada Bapak Fahrul Ruzikna Muktamirin. Nah, kali ini kita akan membahas yang pertama itu ada suri tauladan dari Kiai Haji Kholil Al-Bangkalani. Lalu yang kedua ada Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Lalu yang ketiga ada Ahmad Dahlan. Nah, yang pertama kita akan mempelajari dari materi Kiai Haji Kholil Al-Bangkalani. Yuk disimak video kali ini. Biografi Kiai Kholil Al-Bangkalani. Nah, Kiai Kholil itu nama lengkapnya itu adalah Muhammad Kholil atau biasa disebut dengan Kiai Kholil Bangkalan karena beliau lahir di Bangkalan, Madura pada tahun 1820 dan wafatnya itu pada tanggal 1925. Nah, beliau ini adalah seorang ulama yang cerdas dari kota Bangkalan. Beliau juga penghafal Al-Quran dan memahami ilmu Islam seperti nahwu, syaraf, dan berangkat ke Mekah. Beliau itu pertama kali belajar itu dari ayahnya, yakni Kiai Abdul Latif. Lalu belajar kitab Jurumiyah, Imriti, seperti itu. Nah, beliau belajar ilmu qiraah as-sab'ah sesampainya di Makkah. Di sana beliau juga belajar kepada Imam Nawawi Al-Bantani, Syekh Umar Khatib dari Bima dan Syekh Muhammad Khatib Sambas. Dan beliau akhirnya mengembuskan nafas pada tahun 1925. Jadi selama hidup beliau itu telah menuliskan beberapa kitab, yaitu Al-Matan Asy-Syarif As-Silafi Al-Bayan An-Nikah, lalu ada Sa'adah Ad-Daraini fi As-Shalat, dan ada As-Sholati Al-An-Nabiyyi As-Saqalaini, dan beberapa kitab lainnya. Jadi ketika beliau itu berada di Jawa, beliau itu belajar kepada Kiai Muhammad Nur selama 3 tahun di pesantren Langita. Beliau belajar ilmu qiraah sab'ah sesampainya di Mekah. Di sana itu beliau juga belajar kepada Imam Nawawi Al-Bantani. Keteladanan dari Kiai Kholil Al-Bangkalani itu yang pertama adalah pantang menyerah dan senantiasa berusaha. Jadi Kiai Kholil itu tidak pernah membebankan orang tua ataupun pengasuhnya. Beliau itu dari kecil sudah menjadi buruh tani ketika di Pasuruan dan sebagai pemanjat pohon kelapa di Banyuwangi. Lalu juga menjadi penyalin kitab Alfiyah untuk diperjualbelikan di Mekah. Lalu setelah pulang dari Mekah, ia pun kan menikah dengan putri kerabat Adipati, Raden Ludrapati. Nah, setelah itu dia berdakwah dan berhasil membangun masjid, pesantren, dan kapal Sarimuna yang nantinya itu akan diwariskan kepada cucu-cucunya. Yang kedua ada ketulusan dalam beramal. Jadi pada suatu hari ada sepasang suami istri kan datang menemui Kiai Kholil. Dia itu membawa bentol, jadi semacam umbi-umbian. Kiai Kholil itu dengan sangat senang hati menerima pemberian itu. Lalu untuk pertemuan kedua, pasangan suami istri ini pun tetap membawa bentol, namun ditolaknya karena sebab bahwa kunjungan yang pertama kali suami istri tersebut dengan ketulusan ingin memuliakan ilmu dan ulama, tapi untuk kunjungan yang kedua mereka datang hanya untuk memuaskan kiai dan mendapatkan perhatian juga pujian dari Kiai Kholil. Nah, dari sini dapat diambil kesimpulan bahwa dalam beramal kita pun harus mempunyai ketulusan hati, tidak dengan mengharapkan suatu apapun. Yang selanjutnya akan dijelaskan oleh Ibu Guru Nurul Amalina. Tokoh selanjutnya yaitu Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Beliau memiliki nama Muhammad Hasyim bin Asy'ari
bin Abdul Wahid bin Abdul Halim bin Abdul Rahman bin Abdillah bin Abdul Aziz bin Abdillah Fatah bin Maulana Ishaq, atau juga sering dipanggil dengan Kiai Hashim. Beliau dilahirkan pada tanggal 2 Dzulqa'dah 1287 atau 14 Februari 1871 di Desa Gedang, Ambekrejo, Jombang, Jawa Timur. Beliau adalah anak ketiga dari pasangan Ibu Halimah yang silsilahnya sampai pada Brawijaya VI dan Ahmad Asy'ari yang silsilahnya sampai pada Joko Tingkir. Beliau menikah pada saat berumur 21 tahun dengan Ibu Khadijah, putri dari Kiai Yakub. Setelah menikah, beliau dan istrinya menunaikan ibadah haji ke Mekah. Setelah 7 bulan di sana, kemudian beliau kembali bersama istri dan anaknya yang baru berumur 2 bulan. Kemudian pada tahun 1893, beliau kembali ke Mekah lagi dengan menetap di sana selama 7 tahun. Di sana selain belajar juga beliau mengajar. Kemudian pada tahun 1899 beliau kembali pulang ke tanah air dengan mengajar di pesantren milik kakeknya. Beliau juga tidak hanya dikenal sebagai kiai ternama saja, akan tetapi beliau juga dikenal sebagai petani dan pedagang yang sukses. Beliau wafat pada tanggal 25 Juli 1947 dengan meninggalkan 7 putra dan 6 putrinya. Tidak hanya itu, beliau juga meninggalkan sebuah tulisan pemahaman keilmuannya pada beberapa kitab. Keteladanan Kiai Haji Hashim Asy'ari. Yang pertama, berkhidmat kepada guru, yang kisahnya pada saat itu Kiai Haji Hashim Asy'ari mencarikan cincin istri dari Kiai Khalil sampai ke WC dengan penuh kesabaran, kesungguhan, dan keikhlasan sebagai wujud berkhidmat kepada guru, sehingga beliau dapat menemukan cincin tersebut. Yang kedua, berkhidmat pada Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dia memfatwakan bahwa untuk berjuang supaya Islam menjadi dasar negara. Kiai Haji Hashim Asy'ari kemudian mengeluarkan fatwa jihadnya pada tanggal 17 September 1945 yang berbunyi, satu, hukumnya memerangi orang kafir yang merintangi kemerdekaan kita adalah fardu ain bagi setiap orang Islam yang mungkin meskipun bagi orang kafir. Dan yang kedua, orang yang meninggal dalam peperangan adalah mati syahid. Dan yang ketiga, hukumnya orang yang memecah persatuan kita sekarang ini wajib dibunuh. Kemudian resolusi jihad tersebut langsung disebarluaskan sehingga rakyat Indonesia mampu menggerakkan untuk melawan dan mengusir penjajahan kembali oleh Belanda. Fatwa tersebut menggambarkan bahwa perjuangan kemerdekaan bangsa Indonesia ini merupakan kewajiban dari agama. Dan yang ketiga, pendidikan pesantren karakter kebangsaan, yang isinya pendidikan karakter pesantren berupaya mengajak bangsa ini untuk mandiri bukan hanya dalam soal politik dan ekonomi, akan tetapi juga dalam kebudayaan dan ilmu pengetahuan. Dan yang kedua, pendidikan karakter pesantren mengajarkan anak-anak didiknya untuk bergaul dan bersatu di antara sesama anak-anak bangsa se-Nusantara, apapun itu suku, latar belakang, dan agamanya. Mereka diajarkan untuk saling berinteraksi secara harmonis di antara berbagai komunitas dan sesama bangsa. Kemudian yang ketiga, pengetahuan diabadikan bagi kepentingan dan keselamatan nusa dan bangsa ini. Oleh sebab itu, pesantren mengajarkan berbagai jenis kebudayaan Nusantara yang akan
menjadi alat perekat, pertahanan, dan mobilisasi segenap kekuatan bangsa ini. Yang keempat, karena pergaulannya yang begitu rapat dengan bangsa-bangsa lain di jalur perdagangan dunia di Samudra Hindia, orang-orang pesantren juga mengajarkan anak-anak bangsa ini cara menghadapi dan bersiasat dengan bangsa-bangsa lain, terutama dengan orang-orang Eropa yang berniat menguasai wilayah di Asia Tenggara. Dan yang terakhir, orang-orang pesantren juga mengajarkan kepada anak-anak bangsa ini untuk memaksimalkan serta memanfaatkan segenap potensi ekonomi dan sumber daya negeri ini. Karena sebabnya pesantren hadir di dekat sumber-sumber mata air dan sumber-sumber kekayaan alam. Keteladanan Ki Haji Ahmad Dahlan. Ki Haji Ahmad Dahlan lahir di Yogyakarta pada tahun 1868. Nama kecilnya adalah Muhammad Darwis. Ia adalah putra keempat dari Ki Haji Abu Bakar. Ahmad Dahlan punya perhatian serius pada masalah pendidikan. Menurutnya, pendidikan adalah faktor utama yang menyebabkan bangsa Indonesia terpuruk dan sekian lama berada dalam penguasaan Belanda. Dalam memperluas langkahnya, Ki Haji Ahmad Dahlan dan beberapa sahabatnya mendirikan sebuah organisasi yang diberi nama Muhammadiyah pada tanggal 20 Desember 1912. Ahmad Dahlan menciptakan masyarakat Islam yang sejahtera. Dalam menciptakan masyarakat Islam yang sejahtera, dipunya beberapa pelayanan publik, yakni sekolah, rumah sakit, dan penerbit. Yang kedua, menurut Ahmad Dahlan, ilmu pengetahuan dan agama adalah pengikat kehidupan manusia. Setiap orang butuh agama untuk menerangi kehidupan dan membawa kepada kebenaran. Setiap orang juga harus mencari pengetahuan baru tanpa membedakan asal pengetahuannya dari kelompok mana, dengan tujuan untuk menghilangkan kebodohan universal yang ada pada setiap manusia. Manusia juga harus mengamalkan pengetahuan yang sudah dipahaminya agar tidak membiarkan pengetahuannya terbuang sia-sia. Baik, sekian dari kelompok kami. Apabila kurang lebihnya mohon maaf. Yang besar-besarnya, wabillahi taufiq wal hidayah, wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, itu tadi adalah materi dari suri tauladan tokoh-tokoh Islam di Indonesia. Semoga anak-anak semua dan kita semuanya bisa mengambil tauladan yang baik dari tokoh-tokoh tersebut ya, dan bisa diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Minggu depan kita bisa UAS ya, udah UAS, persiapkan diri kalian, tetap jaga mood, jaga kesehatan, dan tetap semangat belajar ya. Sekian materi kali ini. Semoga kalian tetap semangat terus ya, dan jangan pernah putus asa. Nah, untuk kali ini mari kita ucapkan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Sampai jumpa minggu depan. Sekian materi kali ini. Ibu guru mau pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.